memahami lalu lintas perlu memahami pendekatan-pendekatannya. Yang pertama, melihat lalu lintas dengan pendekatan kenegaraan, geopolitik, geostrategis. Kita bisa melihat bahwa lalu lintas untuk menyatukan bangsa ini. Lalu lintas ini juga untuk membuat atau mendukung negara bisa berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing. Nah, inilah kita juga melihat secara luas bahwa negara ini yang merupakan negara kepulauan, negara yang rawan bencana, negara yang juga masyarakat majemuk yang potensi konfliknya besar, maka lalu lintas merupakan salah satu pilar penting bagi berdaulatnya bangsa, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saingnya bangsa ini. Dengan demikian, maka lalu lintas dituntut untuk adanya situasi dan kondisi yang aman. Konteks keamanan ini kompleks. Artinya keamanan dan rasa aman yang bisa mendukung dari produktivitas warga masyarakat untuk dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, dengan hal ini, pendekatan yang selanjutnya adalah kita melihat dari pendekatan keselamatan. Pada konteks aman, diperlukan ada pendekatan yang selamat, karena manusia ini aset utama bangsa. Pada pendekatan safety ini kita bisa mengangkat bagaimana terbangun budaya tertib, patuh hukum, dan juga apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di bidang lalu lintas angkutan jalan ini dapat mendukung terwujudnya lalu lintas yang semakin aman, semakin selamat, semakin tertib, semakin lancar, dan meningkatnya kualitas keselamatan serta menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan dan terbangunnya budaya tertib. Pada pendekatan pelayanan kepada publik, maka lalu lintas ini juga harus dilayani dengan profesional dan dengan modern, karena ada harapan tuntutan di era digital, era revolusi industri 4.0 ini untuk cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Nah, sejalan dengan hal ini, maka sistem data, sistem-sistem untuk mendukung pengelolaan lalu lintas ini secara terpadu, secara sinergis diperlukan ada sistem elektronik. Dari sisi kepolisian membangun e-policing. E-policing di bidang lalu lintas tentu akan dibangun melalui road safety policing dengan penjabaran kepada IT for road safety. Bagaimana untuk mengatasi atau mendukung tata lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar melalui TMC. Bagaimana mendukung jalan berkeselamatan yang dibangun melalui Safety and Security Center, dan juga bagaimana mendukung kendaraan yang berkeselamatan melalui program dan sistem-sistem Electronic Registration and Identification, dan bagaimana mendukung pengguna jalan yang berkeselamatan atau safer people atau safer user ini melalui Safety Driving Center yang berisi sekolah mengemudi, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, catatan perilaku berlalu lintas, dan juga the merit point system yang mendukung program penegakan hukum secara manual, semi elektronik, dan elektronik. Dan juga pada penanganan pasca kecelakaan ini perlu ada post crash care. Nah, di sini polisi membangun intelligent traffic analysis sehingga semua sistem pelayanan ini bisa memberikan pelayanan yang cepat, yang tepat, yang akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses, yang berbasis elektronik menuju big data dan one gate service. Nah, di sini semua dikelola secara smart management. Inilah konteks yang harus dibangun. Dengan pendekatan-pendekatan ini, maka apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, baik di dalam birokrasi maupun masyarakat, ini saling terkait. Antar pemangku kepentingan ada sinergitas untuk terwujud dan terbangunnya budaya tertib, tertanamnya nilai-nilai, dan para aparaturnya juga profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara administrasi, secara hukum, dan juga secara fungsional. Nah, inilah yang kita bangun, kita kembangkan. Bagaimana ke depan
lalu lintas dengan berbagai pendekatannya dibangun secara elektronik untuk memberikan pelayanan prima, untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalis korban, dan juga terpelihara dan terbangunnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.